Shalom, selamat pagi saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah, memuji kebesaran Tuhan dan merenungkan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa pada pagi hari ini. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau mengawali segala sesuatu dengan memuji, meninggikan Engkau Tuhan. Karena kami percaya ketika kami memuji Engkau Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Dan ketika kami mengangkat tangan, kami percaya Tuhan pasti turun tangan akan masalah kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap memuji Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, amin. Terima lewat salahku, rasa cukup lebih. Tak cukup untuk bernyanyi, mengangkat suara memuji, hidup yang seperti kepadamu itu berdiri. Tak cukup dunia, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman, itulah pujian sejati. Bapa, terima kasih memuji-mu lewat cukup hanya Tuhannya, mengangkat suara untuk memuji, hidup yang berdiri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup dunia, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman, itulah pujian sejati. Tak cukup hanya untuk bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi kepadamu, itu perinduanku. Tak cukup mulut yang bernyanyi, tak cukup mulut
pujian sejati kami, Tuhan. Kiranya Engkau berkenan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tak cukup hanya untuk memuji, tak cukup hanya untuk bernyanyi. Itulah yang Engkau rindukan adalah pujian yang sejati, melakukan kebenaran-Mu. Itulah yang Engkau rindukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Pada pagi hari ini kami membawa hidup kami sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itulah ibadah yang sejati. Bapa, biarlah Engkau dapati kami sebagai persembahan yang berkenan. Biarlah kami berusaha untuk mengenal Engkau, tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaruan budi kami dengan melakukan kebenaran firman. Kami percaya kami dikuatkan. Dalam nama Yesus, biarlah roh kami bernyala-nyala dalam melayani Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Sebab pujian yang sejati itu berasal dari kehidupan yang senantiasa taat dan melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya rindu pagi hari ini kita memberikan pujian yang sejati, bukan sekedar mulut yang bernyanyi, bukan sekedar pujian penyembahan, tetapi hati kita yang melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Saudara, saya renungkan setiap hari bahwa setiap hari kita berdoa, setiap hari kita memuji dan menyembah Tuhan, tapi tidak cukup kalau itu hanya dari bibir mulut, tapi kita mau kehidupan kita yang memuji dan menyembah Tuhan. Pagi hari ini kita akan melakukan dari kitab Mazmur pasal yang ke-13 ayat 1 hingga ayat 6. Yang ke-6 saya memberikan judul pujian yang sejati. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan pada masa pemerintahannya, dia membangun satu kehidupan beribadah yang sungguh luar biasa. Ribuan pemuji, ribuan orang yang dipekerjakan di bait suci untuk mengadakan ibadah setiap hari, pagi, siang, malam. Rumah ibadah itu selalu dipenuhi dengan pujian dan penyembahan. Mazmur 13 ayat 1 hingga ayat 6. Ini berbicara tentang bagaimana seorang pemimpin biduan yang membawakan Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Mazmur Daud di dalam Mazmur 13 ayat 1 hingga ayat 6 berkata seperti ini. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran di dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuh meninggalkan diri? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang pemimpin biduan menyanyikan Mazmur yang sudah terlebih dahulu ditulis oleh Daud. Jadi Bapak Ibu Saudara, Daud merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu perkataannya. Kemudian pujian itu mengalir dari mulut dan hatinya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, di dalam Mazmur 13 ini terbagi di dalam 3 bagian. Bagian yang pertama itu berisi keluhan-keluhan. Bagian yang kedua dia mulai bermohon kepada Tuhan dari kondisi yang begitu penuh dengan keluhan. Dan bagian yang ketiga itu berisi iman dan pengharapan yang akan dihadapi. Para kau yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini jika engkau merasa engkau terpuruk, ada satu obat yang paling mujarab kalau kita terpuruk, yaitu kita mengeluh bukan pada manusia, tapi kita mengeluh kepada Tuhan. Saudara, orang yang mengeluh kepada Tuhan, 90% bebannya itu sudah terlepas. Kalau kita mengeluh kepada manusia, belum tentu kita mendapatkan jawaban. Kalau kita mengeluh kepada Tuhan, kita sudah 90% masalah kita sudah selesai pada saat kita mengeluh kepada Tuhan. Karena keluhan di hadapan Tuhan itu adalah doa. Dan kuasa doa sanggup membawa mujizat di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kalau mengeluh kepada manusia menimbulkan persungutan. Tapi kalau kita mengeluh kepada Tuhan,
kita melepaskan beban-beban kita. Banyak orang yang pada zaman sekarang ini, saudara, mengalami penyakit mental. Saudara, kalau saya berhadapan dengan orang yang perlu saya konseling, 90% di antara mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menceritakan persoalannya, baik kepada sesamanya, apalagi kepada Tuhan. 90% dari mereka adalah mengalami masalah-masalah yang tidak pernah mereka angkat, yang tidak mereka singkapkan, yang tidak pernah mereka ceritakan, saudara. Ya, dan sebagian di antara mereka adalah orang-orang yang sudah menceritakan. Jadi 90% itu mereka sudah mengungkapkan kepada orang lain. Nah, di antara orang-orang yang mengungkapkan kepada orang lain, yang berhasil adalah orang-orang yang mengungkapkannya kepada Tuhan. 10% di antaranya mengeluhkan kepada Tuhan, saudara. Ada yang mereka ceritakan kepada manusia, tetapi tidak memperoleh pertolongan, kecuali mereka menyampaikan kepada hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah mengungkapkan perasaan kita, ada satu quote yang berkata seperti ini, keterbukaan adalah awal dari sebuah pemulihan. Penyakit mental diawali dengan sikap yang tidak mau terbuka. Mengapa ada banyak kasus bunuh diri? Waktu yang lalu saya mendengar berita bahwa di Indonesia ini ada sekitar 800 atau 800.000, saya tidak ingat secara pasti, 800 atau 800.000 orang yang tercatat telah melakukan bunuh diri. Di luar dari yang tidak tercatat, saudara. Kasus bunuh diri diawali dengan perasaan yang mereka tidak ungkapkan kepada orang lain. Perasaan yang mereka tidak ungkapkan kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati, masalah yang tidak terselesaikan seringkali diawali dengan tidak terbuka. Masalah yang seringkali tidak terselesaikan dan tidak memiliki jalan keluar diawali dengan sikap yang tertutup, menyimpan masalah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud adalah seorang yang ekstrovert. Ekstrovertnya dia setiap kali ada masalah dia cerita ke Tuhan. Setiap kali ada dia mau bersuka cita, dia ungkapkan di dalam puji-pujian yang ekstrovert sekali di hadapan Tuhan. Tidak ada yang ditutup-tutup. Semuanya diungkapkan kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan tidak ada orang yang paling berkenan seperti hambaku Daud, kecuali Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, perkenanan Tuhan jadi bagi orang-orang yang mau buka hatinya di hadapan Tuhan. Dikatakan seperti ini, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Perkataan dari Daud ini mengungkapkan bahwa ini bukan orang yang hubungannya jauh. Saking dekatnya dengan dia mengeluh kepada Tuhan. Dia merasa, ini saatnya engkau perhatikan aku Tuhan. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku. Lalu di dalam ayat yang ketiga, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran di dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, katakan, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Perasaannya sangat melibatkan interaksi. Kekhawatiran, perasaan sedih. Dan saudara, berapa banyak di antara kita yang sungguh terlibat secara intim. Orang yang terlibat intim, dia mengungkapkan perasaannya apa adanya. Dan kalau kita dekat dengan seseorang, kita tidak bisa mengungkapkan perasaan dengan dia kalau kita tidak merasa dekat. Tapi kalau kita tidak merasa dekat, bahkan masalah-masalah kita yang paling dalam kita cerita sama dia. Lalu dikatakan berapa lama lagi dan dia akan. Sedangkan Daud memperlakukan Tuhan seolah-olah Tuhan yang paling bertanggung jawab dengan keadaan diri. Benar saudara, mari kita libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam ayat yang kedua, Daud melibatkan Tuhan di dalam waktu-waktu. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Ini berbicara tentang waktu. Waktunya, ya, kronologisnya, kronosnya, dia serahkan kepada Tuhan. Dan dia menantikan kairos. Waktunya Tuhan. Kapan jawaban itu terjadi? Kronosnya, waktu-waktunya diserahkan kepada Tuhan. Ya, pada akhirnya dia katakan, kairosnya kapan? Kairosnya kapan engkau jawab? Berapa lama lagi itu berbicara waktu-waktu yang diserahkan kepada Tuhan. Sangat melibatkan. Lalu kekhawatiran dan kesedihan itu berbicara
perasaan itu bukan interaksi daripada Tuhan. Lalu musuh-musuh yang menyediakan diri di dalam Daud sangat melibatkan dengan keputusan-keputusan. Dengarlah kedaulatan Tuhan terjadi atas musuh, kedaulatan Tuhan terjadi atas setiap rencana-rencana. Lalu di ayat yang keempat dan ayat yang kelima, pandangnya kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Tuhan mataku jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengasihi dan lawan orang itu. Itu sudah Daud mengungkapkan seluruh perasaan. Dia mulai menarik, melibatkan Tuhan. Jawablah aku, buatlah mataku bersih, supaya jangan aku tertidur. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengasihi dan lawanku bersorak apabila. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Daud melibatkan Tuhan untuk setiap jawaban yang dia harapkan. Dan inilah yang saya mau katakan kepada saudara. Mazmur Daud bukan sekedar puji-pujian yang mengeluk-elukkan Tuhan, tetapi dia menarik kuasa Tuhan di dalam kronosnya. Dan dia menarik kuasa Tuhan, kapan Kairos menjawab aku. Lalu dia menarik kuasa Tuhan, jawaban Tuhan yang dia perlukan. Saudara, pujian yang sejati tidak lahir hanya dari bibir mulut yang memuji dan menyembah Tuhan, tetapi melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan. Itulah pujian yang sejati, yaitu melibatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupanmu, melibatkan Tuhan bagaimana jawaban-jawaban Tuhan terlaksana di dalam kehidupanmu. Ayat yang ke-6. Tetapi aku, pada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, pujian yang sejati lahir dari pengenalan akan Tuhan. Pujian yang sejati lahir dari kepercayaan dan hati yang bersorak-sorak karena pertolongan daripada Tuhan. Itu sebabnya ketika Daud sangat melibatkan Tuhan, ketika kemenangan itu terjadi di dalam hidupnya, dia kembalikan itu semua untuk Tuhan. 3 bagian dari Mazmur yang 13 ini saya jabarkan dalam satu persatu. Ya, bahwa Mazmur ini adalah sebuah doa. Doa yang penuh emosi, doa yang penuh batin dalam menghadapi penderitaan, menunjukkan perjalanan dari keluhan, permohonan hingga pengakuan iman yang kuat kepada Tuhan. Saudara tidak bisa memuji Tuhan kalau saudara tidak mengalami. Saudara tidak bisa katakan bahwa saudara mengenal Tuhan kalau saudara tidak mengikuti ginosko, perjalanan, kronologi yang dipenuhi dengan kelimpahan pertolongan. Daud mengalami kronos, di mana di setiap waktu dia mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan. Lahirlah satu Mazmur yang berisi pengenalan. Bagian yang pertama, ketika Daud merasa ditinggalkan Tuhan, dia bertanya, berapa lama lagi? Itu mengungkapkan keputusasaannya karena merasa Tuhan jauh dan tidak menjawab doanya. Dia menghadapi kekhawatiran dan kesedihan terus-menerus serta merasa tertindas oleh musuh-musuhnya. Maknanya di sini adalah keluhan ini mencerminkan pengalaman. Sering merasa terabaikan oleh Tuhan ketika menghadapi penderitaan, tapi lewat pengalaman ini, dia menarik adik dan kuasa, menarik perhatian daripada Tuhan. Yang kedua, permohonan kepada Tuhan dalam ayat keempat dan kelima. Daud memohon agar Tuhan memperhatikan dan menjawab doanya. Ia meminta agar matanya kembali berarti dia ingin memulihkan semangat hidupnya agar tidak jatuh dalam keputusasaan dan maut. Makna dari permohonan ini menunjukkan kepercayaan bahwa hanya Tuhan yang dapat memulihkan hidupnya dan membebaskannya dari kesalahan. Bagian yang ketiga, iman dan pengakuan syukur. Meskipun berada dalam penderitaan, Daud menyatakan kepercayaannya pada kasih setia. Dia bersukacita karena percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkannya. Di akhir Mazmur, Daud menyatakan menyanyi dan memuji Tuhan karena kebaikannya. Bagi yang ingin mengajarkan dalam penderitaan, iman pada kasih setia Tuhan dapat memberikan pengharapan dan sukacita. Inilah yang saya katakan. Pujian yang sejati lahir dari kronos, melibatkan Tuhan setiap waktu. Pujian yang sejati tidak berarti kita selalu dalam keadaan baik, tetapi ketika kita dalam keadaan tidak baik, kita menarik perhatian Tuhan untuk melibatkan Dia di dalam setiap kehidupan kita. Pujian yang sejati tidak berarti bahwa kita selalu mengalami keadaan tapi pujian yang sejati dalam lembah kekelaman sekalipun tetap positive thinking dan mengaku dengan percaya kita kepada Tuhan dan mengucap syukur. Pujian yang sejati tidak selalu berkata bahwa semuanya baik,
Tetapi sekalipun keadaan kita tidak baik-baik saja, kita mampu menarik hati kita untuk memiliki satu ucapan syukur. Tuhan kiranya memberkati kita. Puji-puji dan penyembah kita Tuhan memberkati. Bapak terima kasih Tuhan. Biarlah pujian yang sejati itu lahir dari takut akan Tuhan. Lakukan firman, biarlah pujian yang sejati. Memuji dan menyembahmu ketika kami di dalam keadaan suka maupun di dalam keadaan duka. Kami tetap melihat Tuhan itu baik. Selama-lamanya Tuhan baik. Bapak kami menyerahkan pujian penyembahan dari setiap umat Tuhan. Biarlah mereka mempersembahkan satu persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Itu adalah ibadah mereka yang sejati. Janganlah mereka menjadi serupa dengan dunia ini supaya mereka tahu membedakan apa yang baik, berkenan, dan apa yang sempurna. Demi nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, kekasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.